Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog podcast kali ini kita akan membahas ya mengenai jalannya race dan juga hasil race Moto3 di Inggris ya, Moto3 Silverstone tahun 2026 ini, di mana kita ketahui ya, di mana yang memenangkan balapan ini adalah ya David Almanza. Gitu. Sementara pembalap Indonesia Veda Ega Pratama berhasil finish di posisi 9, teman-teman sekalian. Dan di vlog kali ini kita akan bahas kira-kira bagaimana jalannya balapan, terus abis itu konsideran yang terjadi dan diambil ya keputusannya atau strateginya oleh Veda Ega Pratama dan juga tim Honda Asia di balapan ini. Nah, teman-teman sekalian bisa baca dan bisa juga simak di beberapa vlog sebelumnya di mana kita sudah membahas juga mengenai recap hari Jumat ya, satu vlog tersendiri, dan di hari Sabtu tersendiri mengenai perjalanan Veda Ega Pratama di Inggris ini, teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya ini adalah kali pertama lagi nih ya Veda Ega Pratama untuk balapan di Inggris, sirkuit yang bisa dibilang ini nggak ada yang nyamain secara umum, baik itu karakternya dan juga morfologi dari sirkuitnya. Sirkuitnya cukup panjang sekitar 6 km, lebar juga, dan tipenya flowing, teman-teman sekalian. Di hari Jumat, teman-teman sekalian bisa simak vlognya gitu ya. Kita lihat Veda Ega Pratama berhasil finish di posisi 3 di sesi practice, dan ini menyebabkan dia memperoleh tiket langsung ke sesi kualifikasi kedua di hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu sendiri jalannya kualifikasi itu sepertinya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Veda Ega Pratama, di mana dia mencoba untuk menjalankan strategi slipstreaming, karena di Silverstone yang panjang ini untuk motor-motor kecil seperti kayak Moto3, slipstreaming adalah strategi yang bisa dibilang sepertinya memang harus ya. Terlebih lagi kalau dilihat race pace Veda juga belum bisa menyamai dari race pace dari beberapa pembalap dari KTM seperti Brian Uriarte, Almanza, dan lain-lain. Sehingga bisa dibilang slipstreaming butuh. Namun Brian Uriarte sementara ya pada saat kualifikasi, teman-teman sekalian bisa lihat dia menjalankan strategi, dia agak sedikit mendelay waktu dia untuk masuk ke track. Dia masih diem aja di pit lane menunggu pembalap-pembalap lain duluan masuk ke sana, dan ini sedikit banyak merusak strategi yang akan dilakukan oleh Honda Tim Asia. Veda Ega Pratama sendiri sih merasa bahwa dia sedikit memiliki kesalahan di situ, terus dia keluar masuk track sendirian, nyari lap time sendiri, dan ini tuh nggak pas buat dia karena memang karakternya belum dapet, dan dia juga mengakui ada sedikit kesalahan dalam menjalankan strategi penggantian ban di saat-saat akhir, sehingga dia tidak memperoleh lap time dan juga waktu untuk bisa melakukan pergantian ban, karena memang agak sedikit terdistraksi oleh strategi yang dilakukan oleh Brian Uriarte yang sedikit mendelay dia masuk ke dalam track, sehingga Veda Ega Pratama sendiri itu memperoleh posisi 16 di kualifikasi. Namun karena absennya dari Maximo Kiles karena cedera dan dia harus melakukan operasi di bagian collarbone kanannya, Veda akhirnya start dari posisi 15. Nah, jalannya balapan juga cukup seru, teman-teman sekalian. Buat Veda Ega Pratama penting banget untuk bisa langsung maju ke depan, dan ini dia lakukan, teman-teman sekalian. Di lap awal setelah start, sebenarnya secara umum startnya Veda itu cukup bagus, teman-teman sekalian. Start dari posisi 15, dia langsung merangsek masuk ke posisi top 10 di awal-awal lap, teman-teman sekalian. Ya, sampai bahkan itu sempat fight juga dengan Hakim Danis di 4 lap awal. Namun ya kejadian crashnya seperti Adrian Cruces gitu ya, yang hampir berbarengan walaupun tidak ada hubungannya sama sekali dengan crashnya dari Hakim Danis, itu sedikit banyak itu merubah juga strategi dan juga posisi dari pembalapnya. Maksudnya begini, teman-teman sekalian, ketika di awal-awal lap itu kalau kita lihat ya, Veda Ega Pratama walaupun berada di posisi 10, secara umum jalannya balapan waktu itu masih dipimpin oleh
David Almanza itu posisi pertama sampai posisi sekitar 17 itu benar-benar branding gitu loh teman-teman sekalian, membentuk satu rombongan besar 17 sampai 18 orang, bisa dibilang ini adalah kereta barang yang panjang gitu ya, dengan jarak yang hanya 0,02, 0,3, 0,4 gitu ya. Jadi antara nomor 1 ya pertama pimpinannya David Almanza dan sekitar nomor 17 sampai 18 itu jaraknya itu sekitar 2 detikan doang gitu loh. Benar-benar panjang. Namun kejadian crashnya Adrian Crutchlow dan juga Hakim Danis itu sedikit banyak itu memutus ya pack besar tersebut, gerombolan besar tersebut menjadi 2 bagian gitu lah teman-teman sekalian. Dan Veda itu persis di belakangnya Crutchlow pada saat dia crash, sehingga ya dia berhasil menghindar dan juga terlepas dari insiden tersebut ya. Namun dia terlepas dari 6 atau 7 dari pembalap yang membentuk pack terdepan. Ya, di situ ada David Almanza, ada Alvaro Carpe, ada Perone gitu ya, ada juga Brian Uriarte dan juga satu-satunya pembalap Honda yang berada di pack terdepan yaitu Adrian Fernandez. Gitu lah teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian pasti pada nanya nih ya, ban yang dipakai oleh Veda apa sih gitu ya. Saya coba cek ya. Data dari Pirelli itu yang menunjukkan bahwa secara umum ya hampir 4 row terdepan itu menggunakan ban yang sama, yaitu SC2 kombinasinya 4 row terdepan, sementara Veda kan masuk ke row yang di bawahnya lagi ya, di row kelima. Itu bahkan Adrian Fernandez yang menggunakan menggunakan motor Honda ya NSF 250 RW, dia menggunakan SC2. Nah, baru masuk ke belakang ya, artinya masuk ke row kelima termasuk ke Veda Ega Pratama yang start dari posisi 15. Itu kayak Morelli dengan ban KTM dan juga Veda, bahkan Casey O'Gorman gitu ya, itu menggunakan ban belakang SC1 atau menggunakan ban belakang dengan kompon yang lebih soft bila dibandingkan dengan SC2 tentunya. Nih dia Veda Ega Pratama, datanya teman-teman sekalian, dia menggunakan ban depan SC2, ban belakangnya SC1 teman-teman sekalian kayak gitu. Masuk juga beberapa pembalap Honda yang lainnya, Jesus Reyes, ini dia menggunakan SC1. Terus habis itu ada pembalap Honda lagi, Guido Pini SC2 depan, SC1 belakang. Terus ada itu ada rider pengganti ya. Ya, rider pengganti Kyatsuk Singhapong yang start dari posisi 22 dan akhirnya dia finish poin loh, posisi 15. Dia menggunakan SC2, SC1, luar biasa nih Singhapong nih ya. Terus habis itu ada lagi Remerstover ya, menggunakan SC1, SC1 dan juga Nicola Carraro yang crash di sini juga SC1. Jadi pada dasarnya umumnya banyak pembalap Honda yang menggunakan ban belakang SC1 soft karena memang secara umum mungkin karakter dari motornya ya. Kalau saya lihatnya seperti itu. Sementara umumnya KTM menggunakan ban belakang SC2 atau yang memiliki kompon lebih hard bila dibandingkan dengan SC1. Mereka bilangnya sih tetap medium kompon ya SC2. Sementara SC1-nya lebih ke soft. Jadi ini adalah pemilihan ban ya teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lihat dari beberapa data-data ya teman-teman sekalian, posisi Veda itu memang secara umum kayak misalkan di lap 1 sampai lap keempat dia berada di posisi 10 dan 11. Bahkan berendengan dengan Hakim Danis di situ. Namun setelah posisinya di crashnya Adrian Crutchlow, crashnya dari Hakim Danis, ini masih tetap di situ. Namun teman-teman sekalian, jarak antara Veda dan juga pack kedua itu mulai berjarak 1 detik, dan bahkan kayak misalkan contohnya nih ya, sebenarnya kayak misalkan di lap ke-6 dan lap 7 itu Veda itu sempat berada di posisi 7 teman-teman sekalian. Tapi posisi 7 ya bila dibandingkan dengan posisi 6-nya itu jauh teman-teman sekalian. Jauh. Memang sih kayaknya cuma dikit banget ya. Cuman posisi 7-nya Veda di lap ke-6 dan 7 itu jaraknya dengan posisi yang ke-6 itu cukup jauh teman-teman sekalian. Dan ini menyebabkan secara umum setelah itu memang Veda Ega Pratama itu lebih terfokus di fight-nya sendiri melawan beberapa pembalap-pembalap yang berada di pack kedua tersebut. Jadi agak karena udah terlepas dari pack pertama sehingga momentumnya hilang teman-teman sekalian, sehingga dia mau nggak mau harus berjibaku di pack kedua kayak gitu. Nah ini untuk datanya. Nah ini hasilnya teman-teman sekalian ya. David Almanza ya
finish di posisi pertama, diikuti oleh Alvaro Carpe dengan 20 poin. Terus habis itu Valentin Perone di 16 poin. Adrian Fernandez yang sempat berada di depan terus itu akhirnya finish di posisi 4. Diikuti 5 Joel Esteban, terus Joe Kelso yang menggunakan Honda juga. Posisi 6 ada Rico Salmela posisi 7. Terus ya ini Joe Kelso ini sempat naik ke depan ya. Kalau kita lihat di sini posisi pack terdepan itu jadi akhirnya terakhir itu hanya 5 aja di finish line. Kenapa? Karena Brian Uriarte crash di lap terakhir. Sementara kalau kita lihat ya, jarak antara posisi 5 dan posisi 6 ini cukup jauh, sekitar 3 ke 11 itu berapa ya teman-teman sekalian ya, sekitar 6-7 detikan gitu ya. Dimulai dari Joe Kelso, terus habis itu Rico Salmela, Eddie O'Shea, dan akhirnya Veda Ega Pratama finish posisi 9 gitu loh teman-teman sekalian. Kita coba cek ya setelah ini ada apa ya sih sebenarnya yang dikatakan oleh Veda Ega Pratama dan juga Hiroshi Aoyama. Hiroshi Aoyama sendiri bilang gini ya, Veda mengawali balapan dengan sangat baik dan dengan cepat memasuki posisi 10 besar. Ini maksudnya pada saat awal setelah start. Ia berada di kelompok pembalap yang melaju cepat dan tampil apik. Namun sayangnya sejumlah insiden di depannya, gitu ya, Adrian Cruces maksudnya, berdampak padanya dan membuat kehilangan cukup banyak waktu. Sejak itu, tidak mudah untuk memangkas jarak dengan kelompok terdepan. Sehingga ia harus berjuang di kelompok kedua di kisaran posisi 10 besar, teman-teman sekalian. Ya, meski demikian, ia pantang menyerah dan terus memacu diri sampai akhirnya berhasil finish di posisi berapa tadi itu? Ke-9, teman-teman sekalian. Nah, sementara Veda Ega Pratama sendiri bilang pada pasca balapan ya teman-teman, sejujurnya saya merasa sangat percaya diri ya pada saat balapan, terutama dengan performa ban depan dan kompon mediumnya selama balapan. Jadi memang secara umum ban depannya dia menggunakan kompon medium SC2, belakang baru SC1. Saya berusaha fokus pada diri sendiri dan tetap berada di rombongan ke depan karena rencananya adalah untuk terus bersama kelompok pembalap terdepan. Sayangnya, seperti hal yang lumrah terjadi di Moto3, ada beberapa insiden selama balapan yang membuat saya kehilangan kontak dengan kelompok terdepan. Maksudnya adalah crashnya dari Adrian Cruces yang berimbas juga dengan hubungannya ke depannya ada crashnya dari Hakim Danis. Saya berusaha untuk mengejar mereka kembali. Maksudnya kontak di pack terdepan. Namun saya masih melakukan beberapa kesalahan selama balapan. Saya sadar ada hal-hal yang perlu saya perbaiki dengan cara membalap saya. Jadi memang Veda Ega sendiri itu mengakui ya, dia melakukan beberapa kesalahan bahkan di lap terakhir dan yang membuat dia agak sedikit mundur ya. Seharusnya dia memiliki potensi untuk bisa finish di posisi ke-6 teman-teman sekalian ya. Finish posisi ke-6 di posisinya karena dia tuh fight juga melawan kayak Joe Kelso, Rico Salmela, dan Eddie O'Shea. Dia tuh fight untuk bisa finish di posisi 6. Namun ya akhirnya dia posisi 9 dan berhasil menggondol 7 poin yang cukup berharga untuk bisa ditambahkan di klasemen. Kalau kita bicara mengenai klasemen, Maximo Quiles yang absen di balapan kali ini itu masih memimpin dengan 231 poin dan berjarak 85 poin sekarang. Menghadapi Alvaro Carpe disusul oleh David Almanza. Sementara Veda Ega Pratama sendiri saat ini pasca Silverstone jelang Aragon dia berada di posisi 6 dengan 97 poin dan berjarak 134 poin dari Maximo Quiles dan 18 poin dari posisi 5 yaitu Marco Morelli. Saya mencoba untuk melihat ini nih teman-teman sekalian ya. Ada data yang juga cukup menarik ya sebenarnya ya. Datanya David Almanza ketika kita bandingkan dengan datanya Veda Ega Pratama selama 15 lap. Kalau bisa dibilang ya, secara umum sih memang sebelum balapannya itu terpisah menjadi 2 pack terbesar, itu lap time Veda Ega Pratama dengan lap time-nya David Almanza itu sebenarnya mirip-mirip teman-teman. Bener ya. Veda merasa percaya diri dan segala macam itu bisa dibuktikan dengan lap time-nya. Lap time-nya mirip-mirip. Kalau kita bisa lihat sini, lap time-nya David Almanza di lap 1, di lap 2 lah. Lap 1 kan tidak dihitung biasanya karena ada start gitu ya. Lap 2 itu pace-nya 2.11. Sementara Veda bahkan 2.10,7. Terus habis itu di lap 3, David Almanza 2.11,4. Veda juga 2.11,4. Lalu di lap 4, 2.12,1 David Almanza.
Veda 211,5. Barulah setelah ke bawah-bawah tuh teman-teman sekalian, kayak misalkan di lap ke 8 David Almanza bisa 210,6, Veda udah mulai turun ke 212. Lanjutnya sempat balik lagi ke 211. Jadi pada dasarnya memang perjalanan balapnya sebenarnya cukup kompetitif Veda Ega Pratama. Pace-nya di balapan Silverstone ini. Namun memang bener ya, kejadian crashnya Adrian Cruces ditambah lagi kejadian crashnya dari Kim Danis yang walaupun dia berhasil balik lagi, namun menghadapi permasalahan teknis itu sedikit banyak mengganggu posisinya karena terpecah menjadi dua kelompok besar balapan di Silverstone. Dan seperti yang Veda Ega bilang, sulit untuk bisa catch up ke barisan pembalap terdepan. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, 3 pekan lagi Veda baru akan merasakan balapan selanjutnya di Aragon. Kita akan lihat aja nanti, mudah-mudahan dia bisa menghasilkan balapan yang lebih yang positif lah, artinya gitu ya, di seri Aragon di tahun rukinya ini. Itu aja teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.